Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Kehidupan orang zaman dahulu bisa dibilang cukup sederhana. Mereka biasanya memiliki ladang yang digunakan menanam kebutuhan dapur. Sebut saja seperti padi, tomat, cabai, rempah-rempah, dan sebagainya. Sebagian besar dimakan untuk diri sendiri dan keluarga. Sisanya baru untuk dijual. Hal yang jauh berbeda dengan situasi saat ini, kebanyakan dari kita lebih suka membeli semua kebutuhan rumah tangga di supermarket. Permintaan yang semakin meningkat dimanfaatkan beberapa orang untuk berbuat curang, seperti yang terjadi di Cina. Ternyata, di negara tirai bambu tersebut sering terjadi skandal makanan yang menggemparkan dunia. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Bakpao kardus. Sekilas seperti tak ada yang aneh dengan daging dalam bakpao pada gambar ini. Tapi tahukah kalian, untuk menekan biaya produksi, mereka menggunakan kardus bekas untuk isian bakpao tersebut yang terlihat seperti daging? Pengelolaan karton menjadi isi bakpao dilakukan dengan cara merendamnya pada soda api, dicincang, lalu dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu rasa babi. Hal ini pertama kali terungkap oleh reporter televisi asal Beijing pada tahun 2007 yang merilis laporan adanya dugaan sebuah toko makanan menjual roti isi kardus ini. Minyak selokan. Bisnis gelap daur ulang minyak bekas di Shenzhen, China, dikabarkan sudah berlangsung puluhan tahun. Sebuah video yang menyebar di dunia maya memperlihatkan seorang wanita mengambil sampah cair yang mengandung minyak bekas dari restoran dan hotel di sebuah selokan di bawah trotoar jalanan kota. Sampah cair ini kemudian diolah lagi untuk memisahkan minyak dengan padatan lainnya. Minyak dari selokan yang sudah didaur ulang ini dijual dengan harga di bawah pasar pada penjual makanan yang kemudian akan digunakan untuk memasak. Makanan yang diolah dengan minyak daur ulang tersebut sudah pasti sangat berbahaya karena minyak daur ulang bersifat karsinogenik yang dapat menyebabkan penyakit kanker dan juga mengandung logam berbahaya lain yang tak aman untuk kesehatan. Waduh, perlu hati-hati ya guys. Beras palsu. Berita beras palsu di Cina telah dimuat sejak Januari 2011 lalu. Disebutkan, beras palsu itu dijual di Taiyuan Shaanxi yang dibuat berdasarkan campuran kentang dan ada juga plastik. Ini mengakibatkan setiap butir sulit dimasak dan memiliki kandungan berbahaya jika dikonsumsi karena bisa memicu kanker. Beras palsu ini sulit dibedakan dengan beras asli ketika mentah. Namun setelah dimasak, seseorang bisa mengetahuinya karena rasa nasi dari beras ini begitu keras dan kenyal, atau dalam bahasa Jawanya adalah ngelenis. Serasa masih ada bagian yang mentah. Tapi banyak juga media yang menyebut bahwa beras palsu dari Cina itu adalah hoax. Yang terpenting di sini, benar atau tidaknya beras plastik, kita tetap harus waspada. Ada baiknya kita melengkapi informasi mengenai desas-desus yang ada dan selektif memilih apa yang harus kita konsumsi. Telur palsu. Rumor telur palsu yang diproduksi di Cina kemudian dipasarkan dengan harga lebih murah dari telur asli sudah telah lama beredar. Departemen Kesehatan mengungkapkan cangkang telur palsu tersebut dari kalsium karbonat. Sementara kuning telur dan putih telur tersebut terbuat dari bahan-bahan kimia seperti tawas, asam benzoat, natrium alginat, kalsium klorida, gelatin, dan air.
Telur palsu memiliki ciri-ciri cangkang yang kasar dan bulat, lebih besar ukurannya dari telur asli. Telur palsu juga tidak berbau ketika dipecahkan, seperti bau anyir di telur asli. Kuning telur di telur palsu lebih kuning dan tak memiliki tanda berupa tali putih. Ketika digoyangkan, telur palsu memiliki suara seperti air. Hal ini disebabkan karena bahan kimia yang tercampur. Ikan sianida. Di Cina, kejadian super aneh pernah terjadi pada tahun 2016 lalu, di mana 35 ton ikan mati mendadak di sebuah danau Cina bagian selatan, persisnya di Pulau Hainan. Para ahli berspekulasi, kematian ikan-ikan itu disebabkan oleh fluktuasi kadar garam pada air di danau tersebut. Ahli-ahli percaya dengan keterangan para peneliti, warga sekitar tampak lebih spektif. Asumsi mereka serupa, yaitu kematian massal ikan itu disebabkan oleh polusi. Kejadian kematian ikan secara massal di Cina bukan perkara baru. Pada bulan Agustus 2015 lalu, bertonton ikan juga mati terapung di tepi pelabuhan Tianjin akibat keracunan sianida air yang kadarnya 277 kali lipat dari yang bisa diterima. Sianida itu muncul setelah 2 ledakan besar yang melanda sebuah pabrik bahan kimia. Sangat disayangkan ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.